Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haniatus Solah, NIM 26021110144 dari kelas Biologi D. Kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai program IVF dan juga surrogate mother atau ibu pengganti. Selanjutnya mengenai surrogate mother. Di sini saya menyatakan tidak setuju atau kontra dengan program surrogate mother ini. Alasan saya tidak menyetujui adanya surrogate mother atau ibu pengganti ini adalah karena anak yang lahir dari ibu pengganti atau surrogate mother menimbulkan banyak kebingungan dalam menentukan nasabnya. Anak yang dilahirkan dari surrogate mother, nasabnya tidak bisa langsung jatuh dari orang tua pemilik embrio tersebut, namun bisa saja dihukumi zina. Menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan jika melibatkan surrogate mother, maka akan menimbulkan hukum yang berbeda karena sperma tersebut ditanamkan ke orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa dari suami yang memiliki embrio tersebut. Dalam hukum perdata yang dikenal dengan BW atau Bürgerlich Wetboek, kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditanamkan atau ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti, dikategorikan sebagai anak angkat. Mengenai anak yang dilahirkan dari surrogate mother ini, menurut peraturan tertentu disebutkan ada 2 status dari anak yang lahir dari surrogate mother ini. Yang pertama adalah apabila anak tersebut dilahirkan dari wanita yang terikat dalam suatu perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya. Yang kedua, apabila anak itu lahir dari ibu pengganti yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak di luar kawin dari wanita tersebut. Ketika seorang wanita hamil karena sebagai hasil dari donor embrio atau proses implantasi embrio orang lain ke dalam rahimnya, maka dia harus menjadi ibu dari setiap anak yang dikandungnya itu, baik yang lahir ataupun yang belum lahir. Surrogacy agreement biasanya mengharuskan sang ibu untuk secepatnya melepaskan hak asuh dari bayi yang baru saja dilahirkannya. Ibu pengganti kemudian diharuskan untuk menandatangani surat yang mengakhiri hak-haknya sebagai orang tua. Jadi, masalah pokok dalam surrogasi adalah apakah agreement atau persetujuan dapat menentukan hak asuh dan hak sebagai orang tua ketika ibu pengganti menolak untuk melepaskan anaknya tersebut. Di Indonesia sendiri, status anak yang lahir dari ibu pengganti atau surrogate mother dalam kaitannya dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang lahir dari surrogate mother merupakan anak sah dari ibu pengganti tersebut dan bukan anak dari orang tua pemilik embrio tersebut. Jadi meskipun orang tua pemilik embrio dan juga surrogate mother-nya sudah menyepakati perjanjian dengan di antara keduanya, itu secara hukum anak itu tetap diakui sebagai anak dari surrogate mother-nya tersebut, bukan dari pemilik embrio tersebut. Sedangkan menurut pandangan Islam, menggunakan ibu pengganti atau surrogate mother ini, menurut beberapa ulama ada yang mengharamkannya. Menurut Profesor Hindun Al-Kuli menjelaskan problematika ini dalam bukunya yang berjudul
Ta'jir al-Arham fi Fiqh al-Islami. Dia mengatakan bahwa para ulama menyepakati 3 bentuk praktik ibu pengganti yang diharamkan. Yang pertama, melalui fertilisasi tersebut menggunakan sel telur dan sperma orang asing, bukan sel telur dan sperma pasangan suami istri. Sel telur dan sperma tersebut diperoleh dari pendonor dengan pemberian kompensasi tertentu, yang hasilnya kemudian diletakkan di dalam rahim perempuan atau surrogate mother tadi, dan itu ditunjukkan untuk kepentingan orang ketiga, itu dihukumi haram. Kemudian contoh kasus yang kedua, diharamkannya menggunakan surrogate mother adalah apabila sperma yang diambil dari suami dari pasangan yang sah, sedangkan sel telur dan rahim adalah milik perempuan yang bukan istrinya. Jadi dia hanya menggunakan sperma suaminya, tapi sperma tersebut ditanamkan ke rahim wanita yang bukan istrinya. Bayi yang lahir dari rahim yang bersangkutan tersebut akan diserahkan kepada pasangan suami istri yang sah tersebut. Nah, itu hukumnya juga haram. Kemudian yang terakhir adalah apabila sperma yang didonorkan itu berasal dari laki-laki yang bukan suaminya, tapi ovumnya berasal dari istrinya. Jadi yang ditanamkan itu bukan dari sperma suami sahnya. Kemudian dia juga menggunakan surrogate mother, begitu. Ini juga tidak diperbolehkan atau diharamkan. Tapi ada juga kasus surrogate mother yang diperbolehkan oleh agama. Yang seperti apa sih? Nah, itu yang ibu penggantinya tersebut merupakan istri dari suami tersebut. Jadi istilahnya kayak suaminya punya 2 istri gitu. Terus istrinya ini pengen punya anak tapi nggak bisa. Terus dia menikah lagi dengan yang ini agar pasangan yang ini bisa punya anak dari istrinya yang pertama ini. Nah, itu diperbolehkan dengan syarat adanya perkawinan surrogate mother tersebut dengan suami tersebut. Sekian pemaparan saya mengenai pendapat saya tentang surrogate mother. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.